Selamat berbahagia. Apa kabar para PNS yang mempunyai kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara yang kita cintai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama kepada adik-adik PNS yang sedang mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saya akan melanjutkan pada bagian 3 ini contoh dari uraian tugas, lalu mencari isunya, dan menghubungkan tahap kegiatan dengan aneka. Banyak peserta yang belum mengenal belangko-belangko yang harus diketahui. Ini formulir yang pertama, format alat bantu matrik kolom 7, lalu format alat bantu pengendalian aktualisasi. Nah, ini adalah formulir 2, strategi pembimbingan. Formulir 3, strategi pembimbingan dengan coach. Dan ini adalah jadwal. Jadwal ini mohon dibuat selama 30 hari dan menjadi bagus apabila kegiatan juga masih dibagi menjadi tahap-tahap kegiatan. Saya mengambil contoh uraian tugas dari Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan BKN itu nomor 74/PMK .07/2015 nomor 17 tahun 2015 ada 31 item uraian tugasnya dari analisis keuangan pusat dan daerah ahli pertama. Nah, di dalam contoh ini tidak dituliskan semuanya, cuman nanti adik-adik dalam rancangannya ditulis semua. Di sini yang saya tulis hanya yang terpilih berdasarkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, jadi kita bisa lihat uraian tugas melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dengan terganggu ini. Nah, ini kembali muncul. Kita cari isunya. Belum optimalnya identifikasi dan inventaris data terkait PAD. Solusinya gimana? Pelatihan identifikasi. Ini bisa dilihat dari sumber daya manusianya, alat yang tersedia, dan anggaran. Belum optimalnya pengolahan dan analisis data terkait PAD, maka solusinya penyusunan SOP pengelolaan dan analisis. Tergantung pertimbangannya adik-adik dan data yang tersedia ya. Untuk uraian tugas ketiga adalah belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait PAD. Pelatihan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait PAD. Nah, kita lalu analisis dengan menggunakan APKM, maka diperoleh core isunya itu adalah belum optimalnya pengelolaan dan analisis data terkait PAD, sehingga pemecahannya susun SOP, sehingga penyusunan SOP itu menjadi lebih terarah dan ini. Oleh karena itu perlu dijelaskan dan diberikan bukti serta dihubungkan dengan WOG, manajemen ASN dan pelayan publik pada pemilihan isu-isu ini ya. Pengumpulan data PAD, pengelompokan jenis PAD, identifikasi stakeholder PAD, pengumpulan informasi mengenai tugas dan wewenang stakeholder, merancang dan menetapkan SOP.
kegiatan ini harus merupakan satu kesatuan yang terurut dengan baik, sistematis gitu, tidak bisa saling mendahului, sehingga saya tersusun betul-betul sebagai sebuah urutan yang bagus. Lalu dihubungkan dengan aneka dan agenda 3 ya. Dalam hal ini bisa kita lihat contohnya, pengumpulan data PAD itu, kegiatan ini bisa dihubungkan dengan nilai-nilai dasar aneka, misalnya data informasi yang dikumpulkan memenuhi nilai asal akuntabilitas, yakni dapat dibuktikan kebenaran, dan seterusnya sampai ke 5 aneka ini dihubungkan. Nah, tahapannya bagaimana? Kita lihat kembali matrik 7 ini. Kegiatan itu terdiri atas tahap-tahap kegiatan. Nah, misalnya pengumpulan data PAD sebagai kegiatan itu, tahap kegiatannya silahkan dirinci lagi seperti ini ya. Nanti kenapa saya kasih warna merah ini, supaya bisa menghubungkan nanti pada caption yang berikutnya dengan aneka. Nah, ini hubungan anekanya ya. Nah, kalau sudah melakukan hubungan begini antara kegiatan ini dengan nilai-nilai dasar, maka cari dia analisis dampak kegiatan, prediksi hambatan, dan alternatif solusi dari hambatan itu ya. Saya kira demikian, terima kasih adik-adik, mohon dapat dicermati, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira demikian dan terima kasih, selamat berbahagia.